Setiap 2 tahun, populasi Jepang berkurang lebih dari 1 juta orang. 80 tahun lagi, jumlah populasi Cina hanya akan tinggal setengahnya. Sebuah simulasi oleh Majelis Nasional Korsel memperlihatkan orang Korsel akan punah pada tahun 2750. 3 negara besar Asia Timur sedang mengalami krisis populasi. Apakah benar semuanya akan punah? Apa yang sedang terjadi? Dan seberapa parah krisis ini? Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Ketiga negara besar Asia Timur ini sedang dibuat pusing dengan permasalahan yang sama. Ketiganya sedang was-was akan punah karena krisis populasi. Korsel jadi negara pertama yang merasakan krisis ini, disusul kemudian oleh Jepang dan Cina. Meski sama-sama diterpa krisis populasi, tiap negara punya ceritanya masing-masing. Mari kita mulai dari negara yang terancam punah, yaitu Korea Selatan. Di balik kesuksesan global K-pop dan K-drama dari tahun ke tahun, ternyata kondisi dalam negeri Korsel sedang tidak baik-baik saja. Masalah terbesar yang muncul adalah krisis populasi. Pada tahun 2022, populasi negeri Gingseng berkurang sebanyak 123.800 jiwa. Sebuah penurunan terbesar dalam sejarah berdirinya negara. Angkanya pun diperkirakan akan terus bertambah tiap tahunnya. Korsel adalah negara Asia Timur dengan krisis populasi terburuk. Gimana enggak? Korsel telah mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kelahiran terendah semenjak tahun 2013. Saat ini, Korsel juga adalah satu-satunya negara di dunia dengan angka kelahiran di bawah 1, yakni 0,78. Padahal untuk menjaga stabilitas populasi negara, angka minimumnya adalah 2,1 anak per wanitanya. Setidaknya ada 2 faktor yang menjadi akar penyebab krisis populasi di Korsel. Pertama adalah fenomena generasi sampo yang menjamur di kalangan generasi muda negeri Gingseng. Biaya hidup yang mahal membuat muda-mudi Korsel enggan untuk menikah, apalagi punya anak. Bagi mereka, anak hanya akan menjadi beban yang mempersulit kehidupan. Faktor kedua adalah budaya kerja Korsel yang gila-gilaan. Jam kerja standar di Korsel adalah 69 jam per minggunya. Jauh sekali dibanding 40 jam kerja per minggu di Indonesia. Jam kerja panjang ini membuat banyak wanita karir di Korsel harus berpikir 2 kali untuk punya anak karena waktu mereka sudah habis untuk bekerja. Salah satu sektor yang merasakan dampak paling besar adalah sektor kesehatan, khususnya layanan kesehatan anak-anak. Layanan ini mencakup klinik khusus anak-anak serta unit perawatan anak di rumah sakit skala besar. Minimnya anak yang lahir membuat klinik khusus anak kekurangan pasien. Di tahun 2021, ada sebanyak 120 klinik khusus anak yang tutup di Korea Selatan, menjadikannya sebagai klinik spesialis yang paling banyak ditutup. Selain tutupnya klinik khusus anak, ada beberapa rumah sakit besar seperti Gashon University Jill Medical Center dan Incheon Medical Center yang sejak Desember 2022 telah menutup unit khusus anak-anak mereka. Pihak rumah sakit terpaksa mengambil keputusan ini karena minimnya pasien anak-anak. Pemerintah Korsel bukannya tutup mata dengan krisis ini. Sejak tahun 2005, pemerintah Korsel telah menghabiskan dana hingga 280 triliun won atau sekitar 3.000 triliun rupiah untuk mendukung berbagai macam kebijakan untuk melawan rendahnya angka kelahiran. Sayangnya, tidak ada program yang benar-benar berhasil. Ekspektasi tinggi kini berada di pundak Presiden Yoon Suk Yeol untuk menemukan solusi yang efektif. Salah satu langkah awal Presiden Yoon adalah kebijakan memberikan dana bantuan sebesar 700.000 won atau sekitar 8 juta rupiah per bulannya pada keluarga yang memiliki anak berusia di bawah 1 tahun. Apakah kebijakan baru Presiden Yoon ini bisa menyelesaikan krisis populasi di Korsel? Atau akankah berakhir nihil seperti yang sudah-sudah? Negara kedua, Jepang. Sejak awal tahun 2023, Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida telah memberikan perhatian ekstra pada isu krisis populasi negaranya. Angka kelahiran yang terus menurun tiap tahunnya membuat kondisi populasi Jepang semakin berbahaya. Bahkan,
pemerintah Jepang telah mengeluarkan peringatan bahaya bahwa negara akan menghilang apabila krisis populasi terus dibiarkan. Setelah mencatatkan angka populasi tertinggi di tahun 2008 dengan lebih dari 128 juta penduduk, Jepang tidak pernah lagi mampu mempertahankan angka tersebut. Malah yang ada, tiap tahun jumlah populasi negaranya perlahan namun pasti terus berkurang. Hal ini juga disebabkan oleh angka kelahiran yang kecil. Angka kelahiran nasional Jepang adalah di 1,3 anak per wanitanya. Meski tidak se-ekstrem Korsel, angka ini tetap berada di bawah angka standar 2,1 World Bank. Di tahun 2022, jumlah angka kematian di Jepang bahkan telah mencapai 2 kali lipat dari angka kelahiran. Jumlah orang meninggal ada sebanyak 1,58 juta jiwa, berbanding dengan 800.000 bayi yang lahir. Serupa dengan Korsel, biaya hidup tinggi dan tempat tinggal yang terbatas adalah penyebab utama dari minimnya minat masyarakat Jepang untuk memiliki anak. Belum lagi, biaya menyekolahkan anak hingga tamat SMA sangatlah tinggi di kota-kota besar utama seperti Tokyo dan Osaka. Kombinasi berbagai faktor inilah yang membuat warga Jepang menjadi anti untuk memiliki keturunan. Salah satu dampak krisis populasi yang cukup menyayat hati adalah ditutupnya banyak sekolah karena tidak ada calon murid lagi. Sampai pada tahun 2020 sendiri, tercatat sudah ada 9.000 lebih sekolahan yang tutup permanen. Mayoritas adalah sekolah yang terletak di kota-kota kecil dan pedesaan terpencil. Contohnya adalah SMP Yumoto yang terletak di area pegunungan utara Jepang. Setelah berdiri selama 76 tahun, SMP Yumoto sudah tutup secara permanen tahun ini. Sekolah ini tutup setelah melaksanakan upacara kelulusan dari angkatan terakhir mereka yang hanya berisikan 2 orang. Ya, 2 orang saja. Kedua lulusan terakhir SMP Yumoto bernama Eita Sato dan Aoi Hoshi. Keduanya berusia 15 tahun. Sehari-harinya mereka hanya belajar berdua di kelas berkapasitas 20 orang. Selain lingkungan belajar yang unik, mereka juga tidak mampu mencicipi berbagai kegiatan ekstrakurikuler berkelompok layaknya SMP pada umumnya. Dan pada saat kelulusan, bunga kelulusan yang harusnya dipasangkan oleh adik kelas jadinya diserahkan langsung oleh guru-guru SMP Yumoto. Kisah angkatan terakhir SMP Yumoto tadi hanyalah satu dari banyaknya cerita pilu penutupan sekolah di seluruh penjuru Jepang. Melihat tren negatif ini, Perdana Menteri Fumio Kishida telah menaikkan anggaran untuk program yang berfokus pada peningkatan angka kelahiran. Gak tanggung-tanggung, budget yang telah disiapkan pemerintah untuk menggenjot angka kelahiran adalah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Salah satu kota dengan alokasi dana paling banyak adalah Tokyo. Pemkot Tokyo telah menyiapkan dana hingga 1,65 triliun yen atau setara dengan 187 triliun rupiah yang akan digunakan untuk mendukung program subsidi 5.000 yen atau sekitar 560.000 rupiah per bulan bagi keluarga dengan anak berusia di bawah 18 tahun. Tentu menarik untuk melihat apakah kebijakan PM Kishida ini akan mampu menjadi solusi krisis populasi negeri Sakura. Dan yang ketiga, Cina. Pada tahun 2019, PBB memprediksi bahwa populasi Cina akan terus bertumbuh dan mencapai puncaknya pada tahun 2031 dan 2032. Baru jalan 3 tahun, prediksi PBB malah salah total. 10 tahun sebelum mencapai puncaknya, populasi warga Cina malah berkurang. Di tahun 2022, tercatat total populasi negeri tirai bambu berkurang sebanyak 850.000 jiwa. Ini adalah kali pertama Cina mengalami penurunan populasi dalam kurun waktu 60 tahun terakhir. Meski punya populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa, pemerintah Cina nampak mulai was-was dengan hal ini. Pada bulan Januari 2023, Badan Statistik Nasional Cina mengumumkan bahwa negara telah masuk dalam fase pertumbuhan negatif. Artinya, adalah angka kematian di Cina lebih tinggi ketimbang angka kelahirannya. Sebuah fase yang sudah lama dirasakan oleh Jepang dan Korea Selatan. Berbeda dengan Korsel dan Jepang yang mengalami krisis populasi karena pilihan hidup masyarakatnya,
Penyebab krisis populasi Cina adalah kebijakan One Child Policy atau kebijakan satu anak yang dijalankan dari tahun 1981 sampai 2017. Awalnya kebijakan ini ditujukan untuk membendung ledakan jumlah penduduk di dataran Cina yang terjadi pada tahun 60-an dan 70-an. Namun, karena perencanaan di awal yang kurang matang, kebijakan satu anak berjalan lebih lama dari yang seharusnya. Setelah beberapa dekade, angka kelahiran per wanita di Cina menurun tajam. Pada tahun 90-an saja, angkanya sudah menyentuh 1,5 anak per wanitanya dan pada tahun 2021, angka itu menyentuh 1,115. Selain jauh di bawah angka standar 2,1 World Bank, ini juga adalah rekor angka terendah dalam sejarah Cina. Sebagai langkah pencegahan agar krisis populasi tidak semakin parah seperti di Korsel dan Jepang, pemerintah Cina mengeluarkan program Three Child Policy atau kebijakan 3 anak. Peraturan ini mendorong pasangan suami istri di Cina untuk memiliki 3 anak. Sebuah kebijakan yang cukup kontroversial karena dianggap merebut kebebasan masyarakat dalam urusan perencanaan keluarga. Wajar jika banyak yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Terlepas dari berbagai pro kontra yang ada, tentunya diperlukan waktu untuk melihat apakah jalan yang diambil pemerintah Cina ini mampu memperbaiki blunder yang terjadi di masa lalu. Lalu, apakah krisis populasi ini bisa diatasi? Sejauh ini, imigrasi adalah satu-satunya solusi yang berhasil untuk mengatasi krisis populasi. Jauh sebelum menjadi tren di Asia Timur, negara-negara maju barat sudah lebih dulu merasakan krisis populasi. Penyebabnya juga sama, yaitu angka kelahiran yang rendah. Yang menjadi pembeda adalah negara-negara barat sudah menemukan solusinya, yakni imigrasi. Mereka menggunakan imigran untuk menjaga stabilitas populasi negara. Jadi, meski jumlah bayi yang lahir sedikit, jumlah populasinya tidak akan menurun karena ada banyak imigran yang masuk. Amerika Serikat dan Jerman adalah contoh negara yang sangat bergantung pada imigran. Kedua negara ini memiliki angka kelahiran yang rendah. Amerika dengan angka 1,6 anak per wanitanya dan Jerman dengan angka 1,5. Walau begitu, tidak ada berita berjudul Amerika sedang dilanda krisis populasi atau Jerman terancam punah. Itu karena populasi mereka tetap stabil meski angka kelahiran kecil. Semua berkat imigran. Di Amerika Serikat sendiri ada lebih dari 50 juta imigran yang adalah 15% dari total populasi. Kemudian di Jerman, jumlahnya hampir mencapai 16 juta jiwa atau kurang lebih 19% dari total populasi mereka. Hal inilah yang tidak dimiliki negara-negara Asia Timur. Jumlah imigran di Korsel adalah 1,7 juta jiwa yang setara dengan 3,4% dari populasi negara. Di Jepang, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan 2,8 juta imigran atau setara dengan 2,2% populasi. Cina menjadi negara yang paling buruk dalam urusan imigrasi dengan jumlah imigran yang hanya 1 juta jiwa atau cuma 0,1% dari total populasi mereka. Apabila berkaca pada keberhasilan negara-negara barat, ketiga negara Asia Timur ini tentu bisa mencoba imigran sebagai solusi alternatif. Pertanyaannya sekarang, apakah kaum konservatif akan terus menentang dan membiarkan negaranya hilang perlahan? Atau akhirnya, Korsel, Jepang, dan Cina bersedia membukakan pintunya lebar-lebar untuk orang asing demi bertahan hidup? Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.